Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur tahdi-tahdinya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Darussalam yang sama-sama mengharapkan ridho Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan oleh Allah kekuatan, dan diberikan oleh Allah kemampuan untuk melaksanakan salah satu ibadah yang insya Allah kalau ibadah ini dilakukan dengan ikhlas, dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka ibadah ini diberikan pahala oleh Allah sama dengan kita ibadah semalam penuh. Ibadah apakah itu? Ibadah sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah dengan takdir Allah saya diberikan amanah untuk menggantikan yang terhormat Bapak Ustaz Hafiz Muslim yang beliau saat ini sedang menunaikan ibadah umroh. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah, dan mudah-mudahan ibadahnya atau ibadah umrohnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya jadi ibadah malam di telepon, dan alhamdulillah pas kosong, takdir Allah. Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hadir di dunia ini hanya satu tugasnya, yaitu mengabdi kepada Allah. Satu saja tugas kita adalah ibadah. Sehingga aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, apapun bentuknya, sekali lagi harus dijadikan ibadah oleh kita. Dan syarat agar ibadah ini sampai kepada Allah, diterima oleh Allah, dan nanti dikembalikan kepada kita dalam bentuk-bentuk kebaikan dan kenikmatan dari Allah, maka syaratnya hanya dua. Satu, ikhlas di saat mengerjakannya, dan dua, cara yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Keikhlasan adalah amalan yang mudah diucapkan, tapi sulit dalam prakteknya. Keikhlasan adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Keikhlasan hanya bisa dirasakan, bukan diucapkan. Keikhlasan adalah amal yang Allah yang lebih tahu, bukan kita yang mengerjakan.
Maka jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita melaksanakan berbagai macam aktivitas dan kita niatkan lillahi ta'ala, maka seharusnya putuslah harapan-harapan kita dari yang namanya pengakuan makhluk. Jadi kalau kita mengerjakan amalan apapun bentuknya, karena tadi seluruh amalan kita itu harus menjadi nilai ibadah, maka kita niatkan dalam hati kita ketika melakukan sesuatu hanya satu, lillahi ta'ala. Dan lillahi ta'ala ini adalah putusnya harapan kita dari apapun pemberian dari makhluk. Makanya kalau orang sudah bisa ikhlas dalam beramal, dia tidak akan pernah ambil pusing dengan apapun yang dikatakan makhluk. Berbeda dengan orang yang ketika beramal masih belum hadir keikhlasan dalam hatinya. Ingat jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita berbuat sesuatu ikhlas karena Allah, maka kita yakin seyakin-yakinnya. Boleh jadi amalan yang kita lakukan tidak disukai oleh manusia. Bahkan bisa jadi banyak manusia yang mencela. Kenapa? Karena kalau yang namanya makhluk, Pak, seperti manusia, itu hanya akan melihat amalan orang itu dengan apa yang disebut dengan mata lahirnya. Dia pun terbang orang amal, terus berharap dari manusia. Mohon maaf, manusia itu kan terbatas melihatnya. Dia hanya akan menilai amalan orang itu sesuai dengan kadar kemampuan mata lahirna. Naon katingali kaeta penilaian makhluk. Makanya Tuhan yang lamun jalmi beramal masih berharap dari manusia, sok loba kecewana, sok loba nyeri hatena. Sebagus apapun amalan kita, ingat, kalau berharap dari makhluk, yakin tidak akan semua makhluk menyukainya. Tidak akan semua makhluk memujinya. Tapi kalau sudah meniatkan lillahi ta'ala, yakin tidak ada satupun amal yang kita lakukan kecuali Allah memberikan balasan kepadanya. Maka pada subuh ini saya ingin ngajak untuk mengingat kembali sebuah kisah yang tercatat dalam buku hariannya salah seorang khalifah yang bernama Sultan Murad IV, salah seorang sultan atau raja di zaman Turki Utsmani. Dalam buku hariannya beliau menuliskan sebuah kisah kejadian yang dialami oleh dirinya. Dalam kisahnya disebutkan bahwa suatu malam hati sultan itu gelisah dan beliau tidak tahu persis apa yang membuat hatinya gelisah. Maka kemudian beliau memanggil pengawalnya. Kemudian beliau ngajak pengawalnya untuk keliling kota. Dan salah satu kebiasaan beliau adalah senang keliling memantau masyarakatnya dengan menyamar. Mun bahasa ayeuna nama belusukan. Cuma mawa wartawan.
Jadi belusukan teh cupling bahkan nyamar, tidak mau ketahuan bahwa dirinya raja. Kemudian dia berjalan mengelilingi kota dan sampailah di sebuah lorong yang sempit dan dia menemukan seseorang yang terbalik. Kemudian dihampiri oleh sultan. Kemudian digerak-gerakkan badannya, ternyata sudah meninggal. Sultan kaget, ada orang yang meninggal, tapi orang-orang yang lewat, yang mengetahui, tidak ada satupun yang memperhatikan atau mempedulikan, seolah-olah dibiarkan saja. Maka kemudian Sultan memanggil orang yang lewat dan bertanya, "Wahai fulan, apakah kau tidak melihat orang ini sudah meninggal dan kau membiarkannya begitu saja? Kenapa?" Maka orang-orang yang lewat yang ditanya, tanpa mengetahui bahwa itu adalah sultan, kemudian menjawab, "Dia orang yang senang berbuat maksiat, biarkan saja. Dia itu peminum minuman keras, dan dia itu senang datang ke tempat pelacuran, senang datang ke tempat wanita tunasusila atau penghibur. Maka biarkan saja." Kemudian Sultan berkata lagi, "Tapi bukankah ini masih termasuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo bantu, di mana orang ini rumahnya? Kita antarkan." Maka ada beberapa orang, Pak, yang kemudian membantu Sultan mengangkat jenazah ini untuk diantarkan ke rumah. Sesampainya di rumah, si jenazah ini digeletakkan dan orang-orang itu kembali pergi. Keluarlah dari rumah seorang perempuan yang ternyata istrinya. Begitu melihat suaminya yang sudah terbaring meninggal, menangislah istrinya dan kemudian dia berkata, "Semoga Allah merahmatimu wahai waliullah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah orang yang soleh." Kaget Sultan, Pak. Kaget ketika mendengar kata-kata istrinya, bahwa kata istrinya, "Engkau adalah waliullah, engkau adalah kekasih Allah." Kata Sultan, "Enggak salah kalau engkau mengatakan bahwa suamimu ini adalah waliullah. Padahal orang-orang yang lewat dan mengetahui suamimu meninggal tidak ada yang peduli, karena mereka mengatakan suamimu ini ahli zina, peminum minuman keras." Kemudian istrinya menjawab, "Memang ini yang bakal terjadi," kata istrinya. "Ketahuilah bahwa suamiku memang tiap malam dia pergi membawa uang yang dia miliki, kemudian datang ke toko tempat minum minuman keras atau ke toko penjual minuman keras, kemudian dia membelinya dengan uang yang dia miliki, dan minuman itu dibawa ke rumah, kemudian ditumpahkan semua airnya, dibuang, dan kemudian dia berkata kepadaku, 'Alhamdulillah, malam ini aku bisa mengurangi maksiat pemuda-pemuda yang ada di kota ini, sehingga mereka tidak meminum minuman keras.' Dan suamiku tiap malam pergi membawa uang yang dia miliki. Dia datang ke tempat hiburan malam, kemudian dia berikan uang kepada pelacur-pelacur, dan dia kemudian berkata, 'Malam ini engkau sudah aku beli, maka tutup rapat-rapat rumahmu. Jangan kau terima pemuda-pemuda yang ingin berzina denganmu.' Kemudian dia pulang dan berkata kepadaku, 'Alhamdulillah,
malam hari ini aku bisa mengurangi dosa-dosa atau mencegah dosa-dosa para pelacur, wanita hiburan dengan uang yang aku miliki. Itulah aktivitas yang dilakukan oleh suamiku selama ini. Sedangkan masyarakat, orang hanya melihat tiap hari dia bawa minuman keras tanpa mereka tahu apakah minuman keras itu diminum atau tidak. Dan selama ini masyarakat hanya melihat dia datang ke tempat hiburan mahal dan mereka hanya menilai bahwa suamiku senang berzina, padahal mereka tidak tahu apa yang semestinya dilakukan oleh suami saya. Kemudian istrinya berkata, pernah aku berkata kepada suamiku, kalau engkau meninggal, boleh jadi tidak akan ada masyarakat yang mau mengurus jenazah. Tidak akan ada masyarakat yang mau mensolatimu. Dan boleh jadi tidak akan ada masyarakat yang mau mengurus dan menguburkan. Dia menjawab dengan tersenyum, kata istrinya. Dia malah tertawa, kemudian dia berkata, tidak usah takut wahai istriku. Kalau aku mati, yang akan mensolatiku adalah sultan atau raja umat muslim, para kekasih Allah dan seluruh masyarakat yang beriman kepada Allah. Maka Sultan Murad meneteskan air mata, kemudian dia berkata, demi Allah, akulah sultan, akulah Sultan Murad, raja, dan saya akan mengurusnya. Nanti pagi jenazah suamimu akan aku salatkan dengan seluruh kekasih-kekasih Allah, dan aku akan umumkan kepada seluruh warga untuk mensolati dan mengurus jenazah. Inilah gambaran kalau orang sudah beramal lillah, tidak peduli Pak dengan penilaian orang. Karena sekali lagi penilaian orang itu akan sangat terbatas. Bahkan seringkali kalau mengharapkan penilaian orang itu tergantung kepada siapa orang itu. Menjami, nudeke, terser di orang pasti mujina halus. Maka dengan ibu kayaknya ibu ibadah terus diposting di media sosial. Alhamdulillah hari ini bisa bersama dengan Allah. Kumaha lamun netizen resep, Masya Allah luar biasa, jempol 14. Tapi kalau dilihat oleh netizen yang tidak suka kepada kita, apa katanya? Tong sombong, entong dipamer-pamer amal teh, hayang kapuji, tergantung Pak makhluk. Makanya kalau kita sekarang beramal karena pingin pujian manusia, mohon maaf, lebih banyak kecewa karena manusia sekali lagi terbatas penglihatannya. Maka mudah-mudahan poin pertama, kita termasuk orang-orang yang bisa terus menjaga keikhlasan dalam beramal. Terutama jadilah orang-orang yang senang menyembunyikan kebaikan-kebaikan, apalagi yang sifatnya sunnah. Kalau yang wajib, Pak, gak apa-apa banyak yang lihat juga, karena wajib itu mah dan kudu bangga dengan amalan wajib. Bapak rajin sholat pohon, rajin sholat asar, biasa itu dan wajib, Bapak kudu sombong. Tapi hati-hati kalau senang beramal yang sunnah. Sholat tahajud, kalau bisa mah ada orang yang tahu kalau sedang tahajud. Makanya hati-hati, handphone itu kata saya sering sampaikan, handphone itu di sisi lain banyak manfaat, tapi di sisi lain banyak madorot. Berapa banyak orang yang rusak pahalanya gara-gara handphone. OTW tahajud lebih jauh jauh OTW. Datang ke pengajian, alhamdulillah hari ini bisa hadir di kajian Ustaz Adi Hidayat. Subhanallah, Masya Allah. Ditanya, nama materinya duka. Yang penting mau menambah orang.
Dan orang yang beramal bukan karena Allah biasanya Pak capek. Karena tadi berharap kepada makhluk yang terbatas. Capek. Ibu berbuat kebaikan, berharap pujian makhluk. Waduh, capek sekali Pak. Karena harus melakukan sesuatu yang harus terlihat oleh orang yang terbatas penglihatannya. Kalau kita beramal karena Allah itu Maha tahu, Maha melihat, Maha menyaksikan. Jadi kalau Bapak ibadah di keheningan malamnya juga gelap gulita, teu tinggalin naon, namun ikhlas, tenang Pak. Sebab apa? Tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah sekalipun gelap. Tapi coba kalau beramal ingin dipuji manusia, jangankan kowe jelema Pak kahalangan tengok itu katingali. Makanya berat sekali kalau tidak lillah. Ibadah itu berat sekali. Makanya dalam pengajian kemarin pas saya ngisi di sini pekan kemarin, saya katakan orang-orang yang ikhlas dalam hatinya ketika melakukan suatu amal itu ada keringanan dalam melakukan amal. Kenapa? Karena dibantu oleh yang Maha segala-galanya, itu Allah. Yang kedua, syarat diterima amal itu tatkala amal itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, kalau bicara sesuai dengan tuntunan, tentu kita membutuhkan banyak informasi tentang amal-amal itu. Kata lainnya, butuh ilmu. Karena bagaimana mungkin kita tahu dengan apa yang kita lakukan ini sesuai atau tidak kalau kita tidak mengetahui ilmunya. Contoh saja, Bapak mau sahur itu ibadah. Tapi apakah semua orang yang sahur diberi nilai ibadah? Belum tentu Pak, tergantung sahurnya. Apakah sahur yang dia lakukan sahur yang dicontohkan Nabi atau tidak? Kan banyak orang yang semangat puasa tapi puasanya mohon maaf tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Saya ingat dulu lagi bodoh-bodohnya lagi di kampung, kan orang Garut Pak, salah satu yang disenangi orang Garut saat itu sebelum tahun 2000 apa? Senang menuntut ilmu, tapi ilmu nate ilmu gelut, meh teterak di kade, meh res loba nu resep, maca Al-Quran diberi wiridna mah bener Al-Quran. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Dibere wiridna ta doa Nabi Yusuf. Meh katingali 3 bulan cerdik baca lamun papa jeung awewe baca eta ayat. Meh awewe teh ningali urang teh wajahna bercahaya 3 bulan. Dibaca bolak-balik anggaran abadulur. Cek awewe teh 3 bulan anu hideung. Dibere puasa kumaha? Puasa sehari semalam terbuka-buka. Geus ada maghrib can buka aku bukana isuk. Dulu ketika belum ngerti ya diikuti saja.
Tapi ketika mendapatkan ilmu dari para ulama, nanya ke kiai yang ahli, Nabi tidak pernah mencontohkan puasa seperti itu. Bahkan puasa wajib, wajib, sunnahnya kalau sudah azan maghrib segerakan bukanya. Imam itu isu bukanya. Bapak sekarang sholat, semangat sholatnya, tapi tidak mengikuti yang dicontohkan Nabi. Jam 10 ke masjid, sholat apa? Lohor. Bapak menentang niat lohor jam 10. Amalan yang disukai Allah itu amalan sholat tepat pada waktunya. Ini disukai, lebih disukai mah sebelum waktunya. Tepat waktu disukai, kalau sebelum berarti paling rajin. Kalau tidak tahu ilmu, bisa jadi itu dikerjakan. Maka pantas kalau Allah mengatakan dalam Quran, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti, melakukan amalan apapun bentuknya kalau kalian tidak tahu ilmunya. Berarti menuntut ilmu itu pantas kalau dikatakan wajib. Karena bagaimana mungkin kita bisa melakukan ibadah yang benar sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasul kalau kita tidak senang belajar. Urusan dunia apa urusan dunia, temake ilmu mah loba ditipuna. Komo ya urusan ibadah, nu tiap hari ada makhluk yang akan terus menggoda, menghancurkan, menghalang-halangi kita dari ibadah yang benar. Urusan dunia wae teh make ilmu mah ya Allah. Loba katipun. Urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Makanya kalau lihat di media sosial, di YouTube, ternyata ya tadi kalau orang tidak banyak belajar, mereka banyak sekali melakukan katanya amalan-amalan yang ternyata kalau kita tanya, baca, kaji, Nabi tidak pernah mencontohkan. Termasuk ketika beribadah berlebihan. Bapak wae kalau resep ibadah dan ibadah itu benar, Nabi tidak menyukai kalau sudah berlebihan. Di masjid terus di masjid, istri obeas di masjid, budak celik kayak jajan di masjid. Pak itu budak kayak jajan, tungguan sudah datang ke Gusti Allah. Nabi tetap mencontohkan ikhtiar. Bahkan ada yang terkadang ibadahnya Nabi aja tidak melakukan atau Nabi masih mengerjakan, orang ini sudah tidak. Karena ayat orang sudah tidak berdiri sholat ruku sujud, cukup ibadahnya yuk asal ingat ke Gusti Allah. Atau sholat atau iraha nembe pisan. Nah, teu katingali nangtung. Sholat kudu nangtung. Piuk teh bisa sholat. Pakai dalil. Sholat itu kan lizikri. Sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Orang mah diuk terus ge ingat ka Gusti Allah. Jadi urang mah sholat teh tiap detik, tiap menit teu kudu nangtung, teu kudu ruku, teu kudu sujud. Aya jalmi Pak ibadah teh melebihi apa yang dilakukan Nabi. Nabi aja orang yang begitu dekat dengan Allah, cinta kepada Allah, masih berdiri ruku dan sujud. Tiba-tiba aya makhluk biasa geus tara ruku tara sujud, tapi ngomong geus ibadah lebih ke Gusti Allah. Makanya hati-hati Pak. Hati-hati. Kalau kurang ilmu bisa jadi semangatnya ada, tapi kalau kurang ilmu
bukan dapat pahala, malah nambah dosa. Dan salah satu yang dilakukan oleh setan adalah menghalangi manusia untuk belajar. Jadi setan itu Pak, aktivitas yang paling sering dilakukan setan itu adalah apa? Menghalang-halangi manusia untuk belajar. Makanya ujian untuk ilmu bukan hal yang mudah Pak. Karena setan berupaya menjauhkan manusia untuk mau nambah ilmu. Makanya hadir di pengajian mah sajam teh asa lila. Makanya saya tidak akan lebih dari setengah enam. Karena melila deui silakan. Beda Pak dengan tontonan. Kalau tontonan Masya Allah berapa jam pun kuat, berdesak-desakan pun siap. Tapi kalau hadir di majelis ilmu, coba perhatian kalau saya ngisi ngajian ibu-ibu ya. Ngajian ibu-ibu kan banyak pengajar ibu-ibu Pak, punten. Ya, bapak-bapak malah sederhana ngajian. Jadi lamun ibu-ibu lebih solehah, tong jadi hake dan memang mesti orang lebih minat ngajian Pak. Mun pengajian ibu-ibu kan rata-rata punten Pak. Jarang ibu-ibu ngaji bersakil. Kasih digigir Pak. Tuh sabari ya masa tuh. Kalau pengajian ibu-ibu saya aneh Pak. Saya bilang ibu bersah. Pak Ustaz, segini aja. Di sisi Pak. Nggak sisi teh nyarang. Aneh kan ibu-ibu mah disebut kolot sok nyeri hate. Tapi aslina ningalikeun pisan kolotna. Pan ciri-ciri kolot teh lamun diuk teh antiham. Teh ciri kolot Pak. Entah dia bisa kasih dirang, teh segitu umur we. Ustaz saya mah ada 25, pan ada 25 tahun mah kating aja tuh Pak jag-jag, sehat, teu kudu aya sandaran. Punten aya sakumaha punten geleser neangan tiang tembok nyarang. 10 menit tidinya nangunya diundang oleh yang jadi gitu. Leuwih we 20 menit meluh. Tibra. Nah, bener. Pengajian mah gitu, Pak. Pengajian mah gitu. Bapak dengar khutbah itu kan mendengarkan ilmu kan. Aneh ada cekapi. Duduk nonton bola Persib main, gitu luhur. Kok mau Persib eleh mah kamu kan we. Bari tuluy di lalajoan, pan aneh teh. Tapi hebat kuat. Dengar khutbah Jumat. Pertanyaan saya, pernah tuh khutbah Jumat saja, Pak? Moal aya khutbah Jumat saja baralik jamaah. Di urang geus aya patokan, Pak. Khutbah jeung salat teh 12:30 kudu geus leuwih di 12:30 baratut jamaah teh. Ya. Saya hafal siswa karena hampir tiap Jumat khutbah dan pasti di mimbar ada tulisan khutbah dan sholat kurang lebih 20 menit ditulisan. Tapi malah ya bapak nonton dangdut nonton cukup 20 menit malah. Makanya kalau dengar khutbah bapak karek khotib naik mimbar geus tunggu. Aduh laleungit sirahna teh. Tapi mau eja tamun khotib maca barakallahu kenceng. Makanya pernah kejadian lah. Anu salah ngasihkeun kenceleng gara-gara sare kumaha. Mah minta duit ka istrina seberapa? 17.000. Hah? Itu salah Bapak. Akang masa ke masjid bawa 17.000. Istrina wae aneh bawa 17.000 ke masjid dan biasanya 2.000. Cek salakina 15.000 ke rokok, 2.000 per kenceleng. Oh, jadi 15.000 ke rokok, 2.000 ke
selain masukkan dipisahkan iya rokok tapi tak gitu Pak karek diuk kan geus mah diuk teh di urang mah punten lamun pangajian nuntut ilmu mah punten Pak diuk nanti terasa dihareup sok tinggal Pak pengajian rata-rata yang nalawang siga naik angkot kosong rata-rata yang nalawang alasannya diberi sederhana caket cek supir ibu geser caket abdi mah gitu pada apa rek deukeut rek jauh lamun geus nepi tinggal ngomong kiri pasti angkot mal mungkin Pak ibu mah caket tuncang ke ibu urang mah melaan yang ngigir Pak mere jalan ka batu naik urang mah dirinya ngena pintu mangga sampai katurun heula nyiksa diri Pak pada coba mun angkot kosong bingung Pak hareupna rek nurutan bebas tapi urang rata-rata henteu nah pengajian salat dengan ilmu jarang tuh orang berlomba isi paling hareup itu ka kajian teh hareup kosong kumaha nurutan kain selain lewat ditepak kudu gigireun aing anu karek udang sae lu ngumpet teu mikir kecap atuh modal pesak teh ngasupkeun duit kebiasaan ditutup ku leungeun teh naha meh ikhlas ditutupan padahal aslinya malah ikhlas era leutik kalau 100.000 mah nyambutna ge kieu Pak dikir-kir usaha beli ditutupan no aneh geus leutik ditutupan disada deui Pak kurang emang ngomong batu Pak 500 gitu nya gasungkeun geus kitu kan cereng lewat nurutan deui oke beres sholat kancang keluar ke panggulan imam can salam ka kenca ge manehna mesti pantau Pak gancang ka warung rokok langsung ke duit Pak hanya sabungkus 2.000 wah 2.015 iya Pak tinggal di sarapan tinggal di mana ngahul dan ketika dia sadar bahwa benar itu uang 2.000 dan dia punya kepikiran jangan-jangan salah masuk ke kalimah keluar tina lisana naon Pak Ci kira-kira Bapak salah itu rek campur nama astagfirullahaladzim salah coba sodako gede sebagian dosa kan istighfar pan kudu nama alhamdulillah ya Allah saya dipaksa kok ya sodako gede ieu mah tu istighfar astagfirullahaladzim aduh Gusti sabar neng sabatan tuh sama ngarokok kapikiran di 15 tahun kero datang teh ka ieu mah mani cek isi apa pada Jumatan teh baeud bae salah masukkeun kecek mana nage bere duit teh heucing jelas mana 15 istri teh salah dibicarekan gara-gara sodako dipaksa tadi makanya Pak ceramah sakedeui punten tuduh Bapak makanya sering kali dengan kapan ceramah ke ngomong kieu memang ceramah teh Pak Ustaz tong serius teh nya kan gitu Pak ceramah serius lu aslinya makanya ayolah Pak cing semangat belajar itu dan salah satu yang harus terus dipelajari oleh kita tentang mengenal Allah. Cara mengenal Allah itu diantaranya apa? Belajar terjemah Al-Quran. Tafsir mah bisi SMD terjemah ulang. Karena selama ini, mohon maaf ya salah satu kelemahan umat Islam itu baca Quran tapi dengar. Makanya banyak perintah yang diabaikan, banyak larangan digawe gara-gara meureun lain teu maca Quran atau ayatna ngan ngerti namun dibaca. Kan alhamdulillahnya hari khatam alhamdulillah minang mah Quran teh. Bahkan Ramadan mah. Dan insya Allah baca Quran apa teu ngarti ge 1 huruf 10
tapi banyak umur hidup mereka itu buku. Sholat tiba pula tapi kaya, tapi tenanti namun dibaca di sholat. Maka pantas sholat maksiat anda. Bahkan lucu ke sholat maksiat. Ayat itu Ustaz. Banyak. Ayat ke sholat ingin ke Allah apakah itu bukan maksiat? Allahu Akbar. Gusti Gusti satu terasa sampai kayak nama tanda-tanda kiamat jika nama ingat kena kiamat maka ingat pada hari bakal apa. Allahu Akbar. Ya Allah pengajian ya nanti balik era balik tutup ya Allah ya. Kenapa itu terjadi? Karena antara yang dibaca dengan apa yang ada dalam pikiran tersinkron. Dengan apa selalu diucapkan. Makanya saya jujur ya sekarang alhamdulillah sedang dididik oleh guru saya. Santri DP itu sekarang salah satu PR-nya dari Agim adalah harus hafal arti dari bacaan sholat. Dipaksa saudara, bahkan tiap kajian ditanya Robi Giri, Wahamni, 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 selama ini kalau sholat dikatakan oleh Allah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita sedih Pak, mau korupsi rata-rata sok sholat. Perempuan yang suka gibah itu bukan tidak pernah sholat, suka sholat. Bahkan rajin baca Quran, bahkan ayat yang melarang gibah sering dibaca. Tapi kenapa? Karena boleh jadi baru sebatas baca, tapi tidak ngerti apa yang dibaca. Makanya belajar itu atau menuntut ilmu itu kenapa kata Nabi diwajibkan dari mulai lahir sampai masuk dunia akhirat? Karena inilah yang akan memandu amal kita. Ingat Pak, ilmu pupuk iman. Jadi Bapak bakal naik imannya. Kalau apa? Kalau senang belajar, karena ada ilmunya, karena ilmu pupuk iman. Dan Bapak bakal benar amalnya karena pemandu amal adalah ilmu. Jadi ada kumaha amal Allah selama ilmu karena ilmu pemandu amal. Maka mudah-mudahan lillahi ta'ala ketika beribadah dan terus meningkatkan kapasitas diri untuk bisa amal yang sesuai dengan yang dicontohkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Engkau masih mengaruniakan nikmat yang begitu banyak dalam hidup kami. Padahal Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu perilaku kami. Engkau tahu setiap kesalahan. Engkau tahu setiap dosa yang kami lakukan. Ya Allah, benar banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak tahu tentang apa yang kami lakukan. Bahkan banyak orang yang masih menghargai, bahkan banyak orang yang masih menghormati. Seandainya Engkau buka, seandainya Engkau perlihatkan, mungkin orang tidak akan pernah lagi menghargai kami, tidak akan pernah lagi menghormati, karena kami adalah orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Kami adalah orang-orang yang bergelimang dengan maksiat. Ya Allah, Engkau Maha Rahman dan Maha Rahim. Engkau tutup keburukan-keburukan kami. Engkau ampuni kesalahan-kesalahan kami. Ya Rabb, kami mohon kepada di sisa umur yang masih tersisa ini, bimbing dan arahkan kami agar selalu istiqomah di jalan. Bimbing dan arahkan kami ya Rabb agar istiqomah berbuat kebaikan
sesuai dengan perintah, sesuai dengan contoh Rasul. Ya Allah, bersihkan hati kami dari harapan-harapan selain harapan dapat ridho dari-Mu. Bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati yang bisa merusak dan menghancurkan kebaikan-kebaikan kami. Ya Allah, halang-halangi kami dari berbuat dosa, halang-halangi kami dari berbuat maksiat. Pertemukan kami dengan orang-orang soleh, ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang soleh, ya Allah, yang bisa saling menasihati dalam kebaikan, yang bisa saling mengingatkan dalam kebenaran. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang Kau sayangi. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang Kau cintai. Hadirkan kami di tempat kebaikan. Hadirkan kami di tempat kebaikan. Hadirkan kami di tempat orang-orang yang senang berbuat kebaikan. Wafatkan kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.